Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Задание выполнено с блеском. На рейде Кронштадта тактическая группа подводных лодок Владикавказ, Великий Новгород, Rusia mengumumkan akan menggelar latihan militer Angkatan Laut pada Kamis 20 Januari 2022. Agenda itu akan dilakukan secara besar-besaran, melibatkan semua armada dari Pasifik hingga Atlantik. Unjuk kekuatan militer ini dilakukan di tengah panasnya hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO soal Ukraina. Kekhawatiran akan serangan Moskow ke Kiev membuat Amerika dan NATO mengancam akan memberikan bencana ke negeri Vladimir Putin itu. Mengutip Reuters, setidaknya 10.000 tentara akan turun gunung. Bukan hanya itu, 140 kapal perang dan kapal pendukung, 60 jet tempur dan 1.000 unit perangkat keras militer akan digunakan. Dalam sebuah video yang diposting, Rusia menunjukkan kapal selam diesel listrik armada Pasifik terbarunya menembakkan rudal jelajah kaliber. Rudal itu menghantam sasaran pantai di wilayah Khabarovsk, timur jauh Rusia dari jarak lebih dari 1.000 km. Bukan hanya latihan militer internal, Rusia juga akan menggandeng Cina dan Iran untuk agenda serupa. Menurut kantor berita ISNA yang mengutip pejabat Iran, latihan akan dilakukan pada hari Jumat. Tidak hanya itu, pasukan Rusia juga dikerahkan ke Belarusia dalam latihan perang yang disebut United Resolve pada Selasa 18 Januari 2022. Latihan ini berbarengan dengan peningkatan pasukan Rusia di perbatasan timur Ukraina. Belarusia dan Rusia akan mengadakan inspeksi mendadak terhadap kekuatan dan kemampuan negara serikat sebelum latihan bersama yang dijadwalkan pada Februari, sebut kantor berita resmi Rusia yaitu TASS. Dalam beberapa hari terakhir, konvoi kereta api dan kendaraan lapis baja telah memasuki Belarusia. Ini menyusul pengumuman Presiden Alexander Lukashenko tentang latihan perang yang akan segera dilakukan dengan pasukan Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Joe Biden memperingatkan rekannya Putin. Ia meminta Putin tidak melakukan serangan ke Ukraina sebagaimana yang dikhawatirkan Barat selama ini. Ia mengancam bencana akan menunggu Rusia jika invasi terjadi. Pernyataan ini muncul setelah laporan intelijen Amerika terbaru menyebut Rusia akan menyerang bekas sesama Uni Soviet itu dalam waktu 1 bulan. Hubungan Rusia dengan Ukraina memanas sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi itu juga membuka kembali keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Sejak tahun 2002, Ukraina telah berusaha masuk ke NATO, dan ini membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasan negaranya. Tak hanya Rusia yang akan menggelar latihan skala besar, Amerika dan mitra NATO akan segera menggelar latihan perang besar-besaran di Arktik Kutub Utara Eropa yang melibatkan grup serbu kapal induk 8 Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengumuman NATO itu datang di tengah ketegangan dengan Rusia atas perluasan NATO di benua itu. Moskow menganggap perluasan NATO sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Latihan perang bernama Cold Response dijadwalkan digelar pada Maret dan akan melibatkan sekitar 35.000 tentara dari 28 negara. Cold Response adalah serangkaian latihan NATO yang dipimpin Norwegia yang diadakan setiap 2 tahun sejak tahun 2006. Juru bicara di Markas Besar Operasi Gabungan Norwegia, Preben Aursan, mengatakan mayoritas pasukan sekutu yang ambil bagian dalam latihan tersebut akan datang dari Amerika dan Inggris. Angkatan Laut Amerika mengirimkan kelompok serang kapal induk dipimpin USS Harry S. Truman. Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengerahkan HMS Prince of Wales, kapal induk terbarunya. Latihan yang akan datang berlangsung pada saat ketegangan tinggi antara NATO dan Rusia yang menganggap ekspansinya di Eropa sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.
Militer Rusia mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah secara resmi diberitahu Norwegia tentang rencana menjadi tuan rumah latihan NATO sesuai aturan transparansi dokumen Wina. Moskow berterima kasih kepada Norwegia dan berharap itu manuver yang aman. Rusia dan Norwegia adalah tetangga, meskipun perbatasan darat bersama mereka terletak jauh di utara dan panjangnya hanya sekitar 190 km.